Oke, Edis, welcome to Britania Bekasi tipe 2 lantai nih. Tipe ini adalah tipe favorit. Luasannya 69 meter persegi di lahan 6 kali 12. Tapi kita lihat sendiri ya, fasadnya mewah banget sih. Yang kalian pasti nggak nyangka, rumah ini harganya 600 jutaan aja. Nah, kita lihat ya dari depan ya. Rumah ini tuh Victorian, Gothic juga. Kita lihat banyak banget ornamen-ornamen besi di situ, jadi bikin rumahnya kelihatan semakin mewah dan semakin serius konsepnya nih. Dari depan kita lihat juga rumah lebar 6 ini memiliki 2 carport ya. Jadi sangat proper untuk kalian yang punya 2 mobil. Penasaran seperti apa? Kita akan dekat yuk. Nah, rumah ini adalah rumah 2 lantai, tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya bukaan kacanya besar banget nih. Kalian nggak nyangka rumah ini murah karena kacanya tuh kita lihat ya. Di bagian kiri bawah besar, di sini besar, di atas besar, di kamar pun besar. Jadi cahayanya pasti sangat cukup. Kita lihat juga permainan fasadnya tuh ada perpaduan dari batu yang warnanya krem, juga ada list putihnya, dan warna abu-abunya juga terbagi jadi 2 nih. Ada satu yang mungkin lebih smooth, dan satunya itu yang memakai kamprot ya. Jadi ada permainan tekstur seperti batu gitu. Kita naik ke atas, ada sedikit detail juga. Rumah ini memiliki kayak semacam atap kecil nih. Jadi khas banget sama rumah-rumah yang ada di London. Jadi kalau kalian nggak pengen jauh-jauh ke London, beli aja rumah di sini. Penasaran seperti apa kan dalamnya? Mewah banget loh. Kita masuk ke dalam sekarang. Welcome home, Edis. Wah, kalau di luar kalian nggak percaya ya, kalau rumah ini harga 600 jutaan, di dalamnya pasti kalian makin nggak percaya lagi nih. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi saat pertama masuk, kita langsung disambut nih ya sama sofa dengan warna yang mungkin agak soft ya, tapi dengan aksen-aksen seperti warna orange sini. Jadi kayak seger banget gitu kan. Kita duduk di sini, langsung ada sebuah top table yang mungkin terbuat dari marmer ya, warna abu-abu kayak gini, mewah banget. Ditambah juga kita lihat nih, lantainya itu ukurannya 1 kali 2 meter. Jadi ini the pinnacle of luxury untuk rumah 600 jutaan. Wah, kita lanjut sini. Ini betul-betul ya, kalian pasti nggak nyangka kan, ini adalah rumah 6 kali 12, tapi kita lihat program ruangnya. Di depan kita masih dapat living room dengan sofa yang proper. Maju ke sini kita juga masih dapat nih ya, sebuah tempat makan yang mungkin agak pinter nih desainnya nih. Kita lihat di sini ada yang menghadap ke area dapur, tapi di sini memiliki kursi tersendiri nih. Sedangkan di area sini ada sebuah kitchen island yang memang terintegrasi langsung dengan sebuah bench. Jadi bayangin ya, rumah 6 kali 12 harganya 600 jutaan tapi punya kitchen island. Di mana lagi selain di Britania Bekasi. Oke, kita lihat juga nih ya. Ini adalah sebuah dapur yang sangat-sangat proper. Kenapa seperti itu kita lihat ya. Dari ujung ke ujung memang untuk sirkulasi dan mungkin untuk ergonomis manusia sangat-sangat proper. Kita lihat di bagian depan pun di sini ada kaca yang bisa dibuka ya. Jadi kalau lagi masak langsung ada sirkulasi udara yang sangat baik di sini. Di bagian sini pun di cookernya ada hoodnya nih. Jadi bau-bau makanan nggak bakal masuk dalam sini. Nah kita lihat juga di atas juga cantik banget ya. Kita lihat sini nih ada warna bronze yang dipadu-padankan dengan moru glass. Jadi moru glass ini salah satu tips buat teman-teman nih yang pengen bikin ruangan tetap terlihat lega, tapi juga tidak terlihat kotor dalamnya. Karena ini jenis kaca baru ya. Jadi kita lihat bagian dalam tetap rapih, tapi tetap terlihat lebih spacious. Nah, di rumah ini tuh kalian juga pasti penasaran kan? Masa rumah 6 kali 12 di bawahnya nggak ada kamar? Nah, kita lihat sini ya. Tapi sebelum ke kamar, mungkin lihat dulu nih. Di bawah sini juga ada kamar mandinya. Dan ukurannya sangat proper nih. Nah, memanfaatkan ruang bawah tangga, tapi karena dengan layout yang sangat pintar, kita bisa menyematkan satu kaca di sini nih. Jadi walaupun di bawah tangga, pastinya ruangan di sini tidak ada baunya. Lalu kita lihat di bawah tangga pun masih dimanfaatkan sebagai storage ya. Jadi kalau kalian pengen punya koper atau apapun, bisa taruh di sini nih. Next, kita lanjut nih. Satu ruangan yang mungkin agak unik, dan ini bisa jadi referensi buat kalian semua. Jadi, bagian ruangan di samping saya ini seharusnya adalah kamar. Tapi bagaimana caranya kita membuat sebuah desain yang bikin rumah 6 kali 12 ini semakin besar. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, kita cover nih kolom ini dengan material bronze menggunakan HPL sehingga membuat satu kesan yang statement yang sangat bold di sini. Tapi yang kedua yang kita lakukan adalah kita bobol dinding di sini. Jadi tadi ada dinding, tapi kita bobol dan kita gantikan dengan besi-besi seperti ini yang menurut saya ornamennya sangat elegan ya. Tapi ornamen ini juga membuat sebuah pemisahan antara satu ruangan tangga dengan ruangan di dalam sini. Namun secara visual masih sangat-sangat baik. Dan terlihat ya, cahaya dari depan masih masuk ke dalam. Nah ini mungkin spot favorit saya sih di ruangan ini.
Ruangan ini adalah ruangan yang naik ke panggung dulu. Jadi kesannya ada pengalaman ruang yang berbeda gitu. Kita naik 2 step dulu, terus suasananya lebih zen. Walaupun rumah ini adalah rumah yang berkonsep British, tapi di sini saya ngerasa zennya tuh nyaman banget gitu loh. Kita kebayang ya, kita duduk di sini pulang kerja, ngobrol sama istri, bercengkrama sama anak. Ini pasti enak banget. Dan kita lihat juga di bawah sini tuh dipikirkan ya, ada top ambalan seperti ini, memakai marmer juga seperti top table lainnya, yang mungkin akan sangat berguna apabila kalian pengen bekerja di rumah nih. Kerja di sini dijamin sih pasti lebih produktif lagi. Oke, kita lihat juga nih. Si top table ini ternyata empuk sekali loh. Jadi kalau memang lagi kepepet banget, ada temen yang pengen datang, ini bisa banget untuk tinggal di sini. Tapi mungkin sedikit design tweaks yang akan saya lakukan adalah saya akan tambah gorden, jadi privacy lebih terjaga. Kita lihat ya, sebenarnya juga dari storage sudah sangat banyak di sini. Jadi untuk hiasan-hiasan buku-buku juga bisa taruh di sini ya. Jadi walaupun sekarang kelihatannya multifungsi, tapi kalau kalian pengen rubah jadi library, sangat-sangat bisa. Oke, next. Lantai 1 programnya apa lagi sih? Di belakang sebetulnya ada taman ya. Cuma bakal kita lihat dari stock shoot-nya aja mungkin. Karena di belakang tamannya cukup besar. Jadi taman ini bisa dimanfaatkan sebagai laundry room, juga tempat jemur ya. Jadi di sini sirkulasi sangat bagus, dari depan bukaan jendela sangat besar, di belakang juga ada jendela lagi, cross ventilation sangat baik, yang pastinya rumah ini sangat sehat dan post-pandemic design. Sedikit sharing untuk kalian semua, satu challenge untuk membuat rumah ini terlihat mewah adalah rumah ini cukup compact ukurannya. Jadi kita harus pikirkan mulai dari lantai, dinding, sampai ceiling. Kalau kita lihat ya, pertama untuk membuat rumah ini terlihat lebih spacious, yang kita pakai adalah antique glass. Kita lihat ini bukan cermin biasa, tapi cerminnya memiliki corak-corak nih. Jadi sedikit memberikan kesan lebih luas pada ruangan, tapi juga tidak terlalu mantulkan ya. Jadi kita lihat ini lumayan unik. Jadi untuk rumah kalian yang pengen bikin rumah klasik, bisa banget pakai kaca ini. Dan kita lihat di sini ya, treatment dindingnya sangat unik nih. Jadi untuk kalian di rumah yang pengen hemat budget, tapi pengen tetap membuat kesan luxury, ini bisa lakukan nih. Setahu saya ya, untuk bikin wall panel dengan full kayu itu sangat mahal. Jadi siasatnya adalah seperti ini. Kalian cukup taruh nih wallpaper yang warnanya senada, tapi langsung taruh dengan list seperti ini nih. Jadi kesannya tetap seperti wall panel yang mahal, tapi jauh lebih hemat. Nah, tadi kita sudah bahas ya untuk lantai seperti apa dan dinding pun treatmentnya seperti apa. Yang kita lakukan pada ceiling adalah kita membuat ceiling yang menerus nih. Ceilingnya klasik dengan cove light di sekelilingnya dari ujung ke ujung, jadi sekitar 7 meter ya. Ini memberikan kesan bahwa rumah ini panjang sekali, walaupun sebetulnya tidak sepanjang itu. Jadi kalau kalian lihat, ditambahnya indirect lighting ini selain membuat ruangan terlihat lebih besar, ini juga membuat ruangan semakin homey. Saat kita naik ke atas nih ada treatment juga nih. Kalau di bawah kita pakai granit tile yang mungkin besar-besar, naik ke atas kita sudah ada nih finishing yang seperti kayu seperti ini dengan warna yang senada juga ya. Jadi bikin kesannya udah ada perpindahan ruangan nih, dari ruangan yang public ke ruangan yang lebih private. Dan satu lagi kita lihat ya, ini tuh di tiang-tiang ini tuh ada sebuah ornamen. Jadi seperti ranting-ranting ya. Jadi walaupun ini sebetulnya dari metal, tapi tetap membuat kesan yang lebih homey di sini. Lalu kita lihat juga sebelah sini. Yang kita gunakan adalah sebuah kaca ya, railingnya dari kaca. Apa tujuannya? Supaya cahaya dari depan tetap tembus ke dalam. Jadi bisa kalian lihat ya, untuk di lantai 1 ini sangat-sangat bright dan juga sangat-sangat terang. Jadi pasti hemat listrik juga nih. Oke, ternyata di bawah terang, di atas juga nggak kalah terang nih. Rahasianya apa? Ini nih, rumah yang terjangkau tapi jendelanya banyak. Jadi jendela bisa dibuka semua dan pastinya bikin udara segar dan juga matahari masuk nih. Oke, sampai juga di lantai 2-nya. Program ruangnya banyak banget, ada 4 ya. Di belakang saya ada balkon, di sini juga ada kamar mandi, ada kamar anak, dan tentunya main course-nya ada kamar master nih. Tapi satu hal yang saya apresiasi ya, dari bawah ke atas tuh bahasa desainnya sama, wallpaper-nya juga mirip-mirip. Jadi kalian ngerasa rumah ini konsisten banget secara desain. Bahkan kamar anaknya itu mewah banget loh. Kita cek ya. Oke, kita sampai di kamar anak nih. Kamar anaknya dari rumah yang lebarnya lebar 6. Jadi pembagiannya adalah 2,75 meter di sini, 2,75 kali 3, dan di kamar master lebih besar, 3,25 kali 3. Tapi nggak kelihatan sama sekali sempitnya ya, karena arsitek interior ini pinter banget nih baginya. Bagian bawah masih ada area yang sangat cocok banget nih untuk tempat tidur anak, malah terlalu besar ya. Lebar sekitar 1,2, masih ada storage juga di sana, masih ada ruang belajar, dan di atas double deckernya masih ada ruang bermain. Di bagian depannya juga nih ya,
kita lihat TV-nya nih masih sangat-sangat proper, viewing-nya juga masih enak gitu, nggak terlalu dekat juga. Dan di sini masih ada mirror yang membuat kesan ruangannya semakin spacious. Oke, kita lanjut. Sebelum ke kamar master, saya pengen liatin dulu nih. Kamar mandinya seperti kayak kamar mandi master bedroom sih. Kita lihat masuk ke dalamnya. Desainnya nih kayak hotel bintang 5. Ini mewah banget ya, mungkin mirip-mirip kayak di Langham gitu lah. Warnanya warna abu-abu, dan juga kita lihat ada mozaik-mozaik vertikal, jadi bikin ruangan ini jadi semakin tinggi. Ini sedikit tips juga ya, kalau kalian pasang mozaiknya vertikal, itu bikin ruangan yang tidak terlalu tinggi menjadi tinggi. Kalau kalian memasangnya horizontal, akan membuat ruangan yang sempit terlihat lebih besar. Kalau kita lihat dari ukuran kamar mandi cukup besar, jadi yang dipilih oleh arsitek adalah membuat ruangan ini terkesan secara ilusi lebih tinggi. Nah, sekali lagi nih ya, sebelum kamar master ada satu ruangan lagi. Cuma mungkin kalian bisa lihat sendiri ya dari stock shootnya nanti ya, bahwa ukuran balkonnya sangat-sangat besar. Jadi balkon ini kalau kalian pengen santai sore-sore sangat enak. Tapi kalau kalian pengen gunakan juga dengan fungsi lain, contoh ingin menjemur pakaian atau seperti apapun, bisa di sini. Dan ini sangat-sangat proper. Oke, Edis, dibanding penasaran, kita langsung masuk ke master bedroom-nya. Welcome to the main course. Jadi emang ini ruangan yang beda banget ya sama yang lainnya. Kita lihat nih dari awal wallpapernya pun di tone lebih gelap nih sebetulnya. Jadi kelihatan bahwa ini lebih mature desainnya. Tapi untuk tweaks-nya juga kalau menurut saya pinter banget sih. Ini ruangan sebetulnya nggak besar-besar banget. Ini rumah compact ya, 3,25 kali 3 meter. Tapi sang arsitek bisa bikin ruangan ini terkesan spacious. Rahasianya apa? Satu nih ya, kita lihat ya. Dari lemarinya nih. Lemari itu biasanya bikin bagian kaca hanya di depannya saja nih. Tapi untuk rumah ini, bagian pinggirnya pun tetap ada kaca. Fungsinya apa? Biar orang yang masuk dari dalam tetap bisa melihat ruangan secara keseluruhan. Begitupun sebaliknya. Dan kalau kita lihat, ini masih ada space kurang lebih 60 cm sampai 70 cm, jadi sangat proper untuk orang berdiri di sini dan mengambil bajunya. Dan berapa pintu dapatnya? 1, 2, 3, 4. Jadi ini untuk Anda di rumah sangat-sangat cocok. Walaupun pasti sang suami cuma dapat 1 doang ya, 3-nya istri nih. Kita lihat juga nih, kadang-kadang untuk menggambarkan sebuah kemewahan itu bukan hanya dari desainnya, tapi juga gimana cara kita mengalaminya. Contoh kita lihat di sini ya. Ini adalah bahan yang sangat-sangat premium nih. Jadi untuk teman-teman di rumah, ini adalah preferensi bed favorit saya. Kenapa seperti itu? Saya tuh nggak suka sama bed yang di belakangnya agak keras gitu ya. Cuma dengan ini ada soft touch-nya, juga dengan kulit asli. Jadi bikin bangun tidur itu lebih menyenangkan nih. Dan pastinya lebih aman juga untuk bayi. Dan dari ukurannya, kita lihat ukurannya sangat-sangat proper juga. Masih dapat ukuran yang king size. Dengan kiri kanan masih ada nakasnya juga. Dan itu kita lihat sebelah sana ya, itu ada ornamen light yang sangat cantik sekali. Kita cek sekarang. Saya ngelihat ada sedikit desain tweaks yang mungkin simple ya, tapi cukup bermanfaat nih. Kita lihat ini TV-nya sangat proper ya, ukurannya besar sekali. Kalau Netflixan pasti enak banget di sini ya. Dan yang pasti ini ada sedikit desain elemen nih yang mikirin kalau kalian bingung taruh remote AC di mana, taruh remote TV di mana. Ini dengan sedikit desain tweak seperti ini bisa nyelesain semua masalah. Dan kita lihat juga ya, yang saya suka dari rumah ini adalah konsistensinya nih. Dari bawah material yang bagus dibawa juga ke atas. Kalau di sini apa? Kita lihat. Di balik sini ada antique mirror juga, di mana kaca ini membuat kemewahan semakin terasa, bikin ruangan semakin lega juga, dan ini spesial ya, karena di kamar master bedroom aja yang ada. Kita lihat tadi, perhatikan di kamar kids bedroom, kaca biasa, cerminnya cermin biasa, tapi untuk di master bedroom, kemewahan tetap harus dibawa nih ke sini nih. Lalu ada ornamennya juga ya, ini ornamen yang seperti ranting daun ini, yang kalau kita lihat sebetulnya ini adanya di railing di lantai 1 di bagian tangganya, tapi dibawa juga ke atas. Dan yang pasti, ini ada ornamen light yang cantik banget, dan ini kayaknya mahal banget ya. Saya megangnya takut rusak ya. Dan yang terakhir, ini ada satu special feature lagi. Secara fasad memang rumah ini nggak mungkin punya bay window, karena untuk lebih true sama desainnya, kita tahu sendiri ya, dari depan desainnya agak gothic, dan juga mungkin lebih ke Britaniaan ya. Tapi di sini tetap ada satu bench yang floating, ini bisa jadi bay window juga. Jadi bayangin kalau pagi-pagi baru bangun tidur, ngecek email dari kantor, taruh laptop di sini. Wah, ini pasti enak banget. Nah, gimana Edis? Kita udah keliling semua nih, house tour rumah tipe 69 di Britania Bekasi. Rumah ini sayangnya sudah sold out 100% ya, tapi nggak apa-apa. Kita berbagi ilmu, kita juga membagikan ke kalian inspirasi-inspirasi tentang gimana caranya ngebuat rumah dengan lahan 6x12, tapi bisa jadi semewah ini.
Hey Edis, welcome to Britania tipe mezanin. Kita lihat di belakang sini ya, ini adalah best seller dari Mas Group nih. Jadi rumah ini laku cepet banget, bahkan kalau kita tahu ya dalam setahun bisa habis lebih dari 800 unit aja nih. Kita lihat, kalau dari luar mungkin sangat-sangat humble ya, satu lantai gitu. Tapi kita nggak pernah nyangka kalau dalamnya ini sebetulnya ada 3 kamar tidur plus 2 kamar mandi dan ruangan yang sangat-sangat lega. Kita lihat sedikit ya, fasadnya memang ala-ala British. Kita lihat banyak tali air yang menyerupai papan kayu di perumahan di Inggris ya. Dan juga ada unsur lokalnya nih. Kita masih menggunakan batu dari Paras Bali di sini. Jadi walaupun ini namanya Britania Bekasi, unsur Indonesia masih ada juga. Dan pastinya sangat nyaman untuk ditinggali. Penasaran seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam. Nah, rumah ini adalah rumah lebar 6. Jadi pastinya di bagian depan ini terbagi dua ya. Ada sekitar 3 meter untuk carport dan 3 meter untuk taman ya. Tapi kalau kalian pengen bangun nih, kurang lebih 1 meter lagi bisa banget nih kalau pengen parkir motor atau sepeda favorit kalian. Dan saat kita masuk ke sini, kita lihat kacanya besar-besar banget ya. Ini nggak kelihatan kayak rumah yang sangat-sangat terjangkau. Tapi kita lihat juga di area depan ini sangat menarik nih. Karena rumah ini seperti memiliki teras dan juga di bagian sini bisa dimanfaatkan sebagai rak sepatu. Jadi ini rumah mungkin dari luar kelihatan humble banget ya. Cuma sekali lagi saya ingetin, jangan tertipu dari luarnya. Don't judge book by its cover, karena dalamnya pasti bikin kalian terbelanga. Penasaran seperti apa? Kita masuk sekarang. Oke, Edis, welcome to tipe mezanin di Britania Bekasi nih. Jadi ini adalah rumah yang mungkin paling inovatif ya untuk kelasnya ya. Rumah ini adalah rumah yang 1,5 lantai, tapi memiliki 3 kamar tidur, juga 2 kamar mandi. Jadi saat kita lihat, pasti ya, kita lihat dari art-artnya, kita lihat juga dari living room-nya, dan pewarnaannya, ini sangat-sangat pas dengan konsep Britania ataupun Notting Hill ya. Kita lihat ya, sedikit detail dari desain di rumah ini, semuanya tuh suka banget dengan bentukan-bentukan yang fluid nih. Kita lihat di ujung sini finishingnya fluid nih, jadi nggak ada yang tajam-tajam. Oke, kita lihat juga ya, dari mejanya pun membundar, karpetnya pun sama, lampunya juga membundar. Jadi kalau kita lihat, rumah ini secara fasad mungkin tegas ya, kotak-kotak semua, kaku gitu. Tapi sekalinya masuk ke dalam, ini lebih fluid, lebih luas. Jadi kita ngerasanya sedikit ada elemen yang berbeda di dalam sini. Nah, kita lihat nih, ini baru saya sadari nih. Ternyata sampai sinknya pun dibuat bulat sama arsitek. Jadi kalau kalian lihat, desain ini memang sangat konsisten saat masuk ke dalam sini. Tapi kalian penasaran kan mungkin di belakangnya sampai mana sih? Yuk kita cek ya. Nah, untuk tipe rumah ini adalah rumah 6x13. Jadi area ini seharusnya menjadi taman ya. Cuma kita fungsikan dengan fungsi yang lain. Jadi area belakang sini masih bisa ada hammock seperti ini. Jadi bisa bersantai bersama anak-anak. Dan kalau kalian penasaran, mungkin batas lahannya di mana sih? Batas lahan asli itu ada di sini nih. Ini batas lahan asli di 6x13, sedangkan lahan belakang adalah lahan yang dijual untuk show unit ini. Jadi kalau kalian masih tertarik dengan show unitnya, bisa beli langsung ya, karena ini udah lengkap banget, ready to move in. Di belakang sini pun sudah ada ruang laundry, di mana ruang laundrynya juga dibuat sangat estetik ya. Jadi kalaupun kalian pengen foto-foto di sini pun masih bisa, karena sangat instagramable. Nah, kalau kalian sadar nih, di bagian sini ternyata agak beda juga loh. Kalau di bagian depan mungkin ceilingnya tinggi 4 meter, di bagian ini tingginya sampai 6 meter. Jadi di area dapur sangat spesies banget ya. Nah, kita lihat juga nih. Wah, dari view ini sih makin cantik sih. Saya suka banget nih. Biasa ada more grass ya. Kalian kita cek bareng-bareng deh. Oke, sebelum naik ke tangga kita lihat juga ya, bahwa ini adalah rumah hook, jadi bukaannya sangat besar-besar nih. Tapi kita lihat di sini ada tweaks dari tangganya. Tangganya nggak dibuat solid. Tangganya kita buat agak bolong-bolong ya. Fungsinya apa? Supaya cahaya dari depan masuk ke dapur. Jadi area dapur di belakangnya tanpa cahaya jadi nggak gelap nih. Dan kita lihat juga fungsi dari railing ini adalah ngebuat tangga yang ukurannya compact terlihat lebih besar nih. Padahal kalau dilihat nih dari ukuran badan saya tuh udah hampir mentok. Tapi berhubung menggunakan railing seperti ini jadi sangat-sangat spacious. Oke, sampai juga di lantai mezanin ya. Tapi sebenarnya nggak mezanin juga ya, karena ceilingnya tinggi. Jadi kalau dibilang 2 lantai juga bisa nih. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah lantai ini spesifik banget untuk satu program ruang, yaitu kamar anak nih. Kalau kamar anak di sini sih pasti enak banget ya. Selain terang, juga di sini juga cahaya dan udaranya masuk dengan alami ya. Dan yang kita lihat desainnya sangat-sangat bagus nih. Di depan sini kita kayak punya foyer gitu, ditaruh juga di sini beanbag. Jadi kalau baca-baca, main game di sini sangat enak banget. Dan kalau kita lihat
desain dari kamar mandinya nggak biasa nih. Ini ada motif ya, yang honeycomb seperti ini, dilanjutkan sampai keluar nih. Seakan-akan water splash-nya itu yang warna biru mengalir keluar. Jadi ini adalah sebuah desain tweaks yang bikin ruangan simple sebenarnya, tapi jadi fun gitu. Dan kita lihat di sini, warnanya juga masih konsisten ya. Jadi warnanya adalah warna-warna yang mungkin lebih ngepop, tapi secara visual masih enak gitu. Dan untuk anak-anak juga cukup fun. Jadi di sini masih ada hal tempat tidur, di mana masih dapat view juga ke belakang, dan di area sini masih ada storage dan juga tempat untuk menaruh hiasan-hiasan. Wah, kalian pasti penasaran ya, dari sini kok baru dijelasin satu kamar aja nih. Kamar lainnya di mana? Nah, sebetulnya kamar lainnya tuh ada di bawah, tapi karena sangat spesial, jadi kita save the best for the last. So, dibanding penasaran, kita ke bawah sekarang. Nah, ini dia main course-nya. Biasanya saya ngomong main course tuh di kamar utama aja, tapi ini enggak. Kita ngebahas semua kamar lantai 1 itu jadi main course, karena kita lihat ya, di samping saya ini ada satu dinding yang dari ujung ke ujung bahasanya beda banget dengan bahasa yang lain. Pertama, dari sini mungkin pakai granite tile yang ukurannya juga disusun dengan brick, tapi kita ada satu step ke atas, ini udah berubah jadi kayu. Kita lihat juga ya, di sini ada arc yang mungkin sangat cantik. Ini khas banget ya, kalau kalian pernah datang ke Inggris, stasiun-stasiunnya banyak banget yang menggunakan arc seperti ini. Jadi unsur Britanianya pun dimasukkan ke dalam nih. Dan di sini ada 2 program ruang. Di sebelah kiri, di sini ada satu kamar yang ukuran sangat proper juga. Dan di sebelah sini ada master. Dan ya, di belakang saya masih ada satu kamar mandi yang ukurannya besar banget. Dan warnanya nih, warnanya maskulin banget sih. Pasti kalau di situ agak-agak feminim, masuk sini maskulin banget. Pasti cowok-cowok bakal suka nih. Tapi dibanding kita habisin waktu ya, kita lihat aja deh. Saya udah gak sabar untuk membahas kamar di depan. Yuk. Oke, waktu kita masuk, desainnya juga nih sama ya. Kita lihat masih melengkung juga di sini. Kita seakan-akan dibawa sampai ke satu kamar yang mungkin bentukannya itu bisa jadi multifungsi ya. Bisa jadi kamar, bisa jadi juga ruang kerja nih. Kita lihat sampai sini pun masih ada lengkungan-lengkungan ya. Si arsitek detail banget nih. Dan ruangan ini ukurannya itu 3x3. Tapi gimana caranya dibuat semakin luas dengan cara cermin nih. Cerminnya semua betul-betul yang clear mirror. Jadi betul-betul bikin ruangan ini serasa 2 kali lipat lebih luas. Ini bukan wall panel ya. Kalau kita dorong, nah di sini ada bukaan-bukaan yang besar banget. Jadi kalau kita lihat ini lemarinya sangat proper ukurannya nih. Wow, ini pasti udah lebih dari kamar anak nih ya. Ini besar banget soalnya. Jadi kalau ada mertua pengen tinggal di sini, ini aman. Dan kita lihat juga di sini banyak banget ambalan-ambalan yang sangat bagus ya. Di sini juga ada indirect lighting-nya, jadi bikin suasana jadi semakin bagus gitu. Di depan juga nih, ini rumah murah banget loh. Kita start rumah ini dari harga 300 sampai 400 jutaan. Tapi bukaan jendelanya besar-besar. Kita tahu ya, untuk bikin jendela itu lebih mahal. Oke, kita lanjut. Di sini adalah kamar mandinya. Jadi kalau kita lihat desainnya juga industrial nih. Jadi kalau masuk ke sini kesannya lebih laki banget deh. Walaupun sebetulnya ada tweaks juga seperti di sini ada wastafel yang dengan finishing teraso, juga di sini juga dibuat kacanya bentuknya juga agak membundar, dan juga di situ ada rain showernya juga. Tapi tetap aja ini bakal jadi tempat yang mungkin bisa bikin kalian lebih lama di kamar mandi 15 menit daripada biasanya. Kita lanjut ke sini. Nah, kalau kita sebut main course, ini adalah main course dari main course nih. Ini adalah favoritnya banget. Kita masuk ke sini, kita lihat ya. Di sini ada moru glass. Jadi apa yang terjadi di sini, kita nggak bisa ngeliat keluar, yang luar nggak bisa ngeliat ke dalam, tapi secara visualnya terasa lebih luas nih. Ditambah lagi, di samping sini ada satu lemari, yang memang biasanya ya, lemari itu di depannya aja nih yang pakai kaca. Tapi ini dari sisinya juga jadi kaca, jadi bikin cahaya dari luar masuk, dan yang pastinya bikin ruangan lebih spacious lagi. Kita masuk sini, kita lihat. Nah, ini kamarnya benar-benar besar banget sih. Jadi mungkin kalau kamar standar di rumah kayak gini adalah 3x3, sedangkan di sini adalah 3x5. Jadi bayangin, kamar ini masih punya ensuite bathroom. Dan ini desainnya keren banget ya. Finishingnya juga pakai metal juga di sini. Dan karena dibuat transparan, jadi seakan-akan ini adalah bagian dari kamar ini gitu loh. Jadi kalau kalian bisa lihat ya di hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5 biasanya banyak banget nih yang menggunakan elemen kaca seperti ini pada kamar mandinya, dan di sini juga diterapkan. Kita masuk sini. Kita lihat juga di sampingnya masih ada meja rias ataupun meja kerja ya. Dan di dalam sini masih ada satu ruangan yang memang pakai sebuah mozaik vertikal, bikin ruangan semakin tinggi. Ada rain shower juga. Dan di sini nih, wastafelnya nggak main-main. Elemen membulatnya juga dimasukkan ke dalam sini nih. Jadi desainnya tetap sangat konsisten dari dalam, bahkan sampai ke kamar mandinya juga.
Ini adalah favorit saya juga nih di sini nih. Ini adalah rumah yang harganya 400 juta. Tapi gimana caranya coba bisa bikin bed yang senyaman ini dan juga bed yang sangat mewah seperti ini. Kita lihat di belakang masih ada ornamen yang cantik juga. Di sini juga masih ada sebuah ornamen light yang sangat bagus juga. Di sini nih, ini unik banget sih. Jadi ada twist ya di rumah ini ya. Jadi di luarnya ada British, kotak-kotak banget. Masuk ke dalam ada lengkungan-lengkungan juga nih. Juga kita lihat interior seakan-akan sangat feminim, tapi kadang-kadang juga keras juga nih. Kadang-kadang modern, di sini juga kadang-kadang sangat antik. Jadi ini perpaduan yang sangat bagus banget sih. Dan kita lihat juga ya, di bagian ini masih dapat queen bed dengan view ke TV yang besar juga sangat proper juga di sini. Di bagian sana juga ada ambalan. Jadi kalau ditanya apakah saya mau pindah ke rumah mezanin 6x13 ini, jawabannya pasti mau. Oke, Edis, tadi kita udah cek ya, rumah 2 lantai maupun rumah mezanin di Britania Bekasi. Gimana? Tertarik kan? Yang 2 lantai super luxurious untuk harga yang sangat-sangat terjangkau, dan yang tipe 1,5 lantai ini juga sangat-sangat inovatif, memberikan inspirasi bagi kita semua. Jadi, kalau kalian pengen beli ya, sebenarnya untuk yang 2 lantai ini sudah sold out. Tapi tenang, kita masih punya stok untuk rumah 1 lantainya. Dan ini nggak banyak ya. Jadi nggak perlu ragu lagi, kalian tinggal hubungin nomor yang akan saya sematkan pada description box di bawah, dan juga di sini akan saya sematkan dari mulai link, lokasi, contact person, dan semuanya tentang Britania Bekasi. So, langsung aja hubungin, jangan sampai menyesal belakangan. Thank you and see you on the next video.